Ya, saya ingin langsung ke Mbak Cindy Sembiring. Mbak Cindy, novum apa ya selain mungkin tadi nama yang juga tidak sesuai begitu yang akan dihadirkan dalam PK yang akan Anda ajukan ini? Baik, mungkin saksi-saksi yang dimana tanggal 27 Agustus 2016 pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki itu, Rivaldi itu sedang berkumpul dengan teman-temannya, ya kan? Paling itu, terus beberapa bukti bahwa Rivaldi dari kecil itu tidaklah pernah dipanggil alias Andika. Dan beberapa novum lagi yang tidak bisa kami sebutkan. Saksi-saksinya sendiri siapa aja, Mbak? Teman-teman seperkumpulannya Rivaldi dan beberapa sepupu-sepupunya Rivaldi yang bermain sejak kecil sama Rivaldi, yang membuktikan bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya alias Andika. Karena pada saat tahun 2016 itu, karena tekanannya terlalu kuat, maka teman-temannya itu tidak ada yang mau menjadi saksi pada tahun 2016 itu. Tekanan terlalu kuat ini maksudnya apa sih, Mbak Cindy? Tantangin orang yang mitnah-mitnah kamu itu. Ya, mereka itu jujur pada saat 2016 pas persidangan itu tahun 2017 itu banyak ya kan orang-orang yang sebenarnya mengetahui kejadian tersebut itu tidak ada yang mau menjadi saksi, lebih karena takut karena beberapa ada yang pernah mau jadi saksi itu didatangin oleh beberapa orang. Itu yang memang yang kami rasakan sebagai kuasa hukum pada saat tahun 2017 di dalam persidangan itu juga kami ngerasain juga itu hal tersebut. Ada intimidasi begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Oke, Bang Krisna, dalam sidang besok lanjutan, ini kan kabarnya kan juga akan ada mendengarkan keterangan saksi-saksi begitu ya Bang Krisna. Ada nama Liga Akbar kabarnya yang akan dihadirkan sebagai saksi. Dan 2 sahabat Vina kabarnya juga. Besok adalah saksi fakta yang akan kita hadirkan, ada sekitar 8 orang atau 7 orang yang kami hadirkan. Kami kan mendengar, kami melihat bahwa Liga Akbar mengatakan dari mencabut keterangannya pada 2016 bahwa seluruhnya dia direkayasa, tidak ada kejadian malam itu. Semua itu atas daripada arahan Rudiana. Kemudian timbul lagi Dede mengatakan bahwa juga demikian, kejadian malam itu timpuk-menimpuk, dia hanya diminta Aib untuk ke Polres, dia disuruh mengatakan itu pun juga artian bahwa itu itu dari arahan Rudiana. Berarti ini kan rekayasa saksi palsu yang dilakukan oleh Rudiana. Kebenaran itu akan kami tanyakan besok di dalam sidang. Kemudian ada saksi yang temannya sahabatnya Vina, yang terakhir kami lihat di YouTube, dia mengatakan kejadian itu Vina udah nginep 1 minggu di rumah dia, lalu Vina pinjam duit 50.000, Vina pinjam duit untuk beli alat pembalut wanita karena waktu itu dia dalam keadaan haid. Nah itu pun juga akan kami tanyakan. Jadi banyak yang kami akan tanyakan, Mas. Besok sih makin seru aja hari Selasa saksi fakta ini. Makin seru kata Bang Krisna, gimana Bu Elsa? Makin seru ya, tapi kayaknya sudutannya ada satu nama, Rudiana itu klien Anda. Jadi saya sampaikan ya, novum itu adalah keadaan yang pada saat itu ada jika ditemukan, itu kondisinya bisa putusannya berubah, berlainan. Tapi kalau saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa di persidangan dan telah menjadi kekuatan hukum tetap, itu nggak bisa lagi diajukan. Meskipun itu dia berubah pernyataan. Ya itu kan namanya tadinya ngomong A jadi berubah B kan. Jadi Anda dianggap sebagai bukan novum karena dia sudah pernah diperiksa di peradilan dan sudah menjadi fakta yuridis, ya fakta yuridis kan, itu persesuaian dari keterangan saksi. Harusnya misalnya ada saksi yang seseorang yang mengetahui persis yang mana belum pernah diperiksa, kalau dia diperiksa akan terjadi kondisinya. Sahabat-sahabat itu bisa mungkin ya, tapi kita nggak tahu sampai sejauh mana. Tapi kalau saya tetap menyatakan ini pembunuhan. Kita bisa lihat dari visum pertama yang dianggap kecelakaan, itu visum luar dari Ihda, dokter Ihda yang mengatakan bahwa waktu ditemukan jenazah, ditemukan pada sampai dia meninggal, itu kan dari vaginanya kan keluar darah segar yang bukan menstruasi dan bukan juga aborsi ya. Terus kemudian dari
pertemuan dari saksi Suroto di bawah sumpah juga Yang di lokasi menemukan TKP ya ini, bukan TKP. Suroto aja, ada 4 orang yang menemukan ini di mana posisi celana dalamnya tidak dalam pada Keadaan. tempatnya. Kemudian setelah Tapi kan di tidak bisa forensik, langsung kita artikan tunggu dulu. Dalam indikasinya forensik, ke- tunggu dulu. Dalam forensik kan setelah 9 hari forensik ditemukan sperma di dalam vaginanya Vina. Ya. Dan kemudian ada trauma benda tajam Ya. di Pipi. pipinya, pipi kanan. Yang mana pada waktu Dokter Ida itu sudah dijahit dalam. Kecelakaan apakah tidak bisa mungkin menyebabkan hal Nggak bisa, itu trauma benda tajam. Ini kita harus percaya sama forensik dong. Oke. Dia yang memeriksa. Kemudian sperma yang sudah 9 hari pun masih ada di. Ada sperma tapi tidak tahu DNA siapa gitu Ya, ya. karena sudah membusuk kan. Nah, kemudian juga di sini ada sayatan. Sayatan tulisan V huruf V? di punggung ini. Jadi sengaja di ini V Ini semua kan memang namanya. keluar di pengadilan tahun 2017 Sudah dibuktikan kan? karena itu jadi nggak bisa nyimpang-nyimpang. Sudah itu Oh, oke. keluar darah yang sangat Iya. deras Oke. karena tekanan yang luar biasa. Tunggu dulu. Kesaksian Sebentar, Bu Elsa, dari sebentar, sebentar. Tadi ada pernyataan dari Bang Krisna, Bu Elsa. Tunggu dulu, Nggak, Kalau pemandi. nggak salah kan pada saat kejadian itu korban ini kan sedang, mohon maaf, Datang menstruasi, bulan, sedang ya. datang bulan. kan sudah yang bicara dokter. Dua dokter. Dokter Indah waktu visum pertama, terus kedua dokter Forensik, ya. forensik, kemudian juga pemandi jenazah Ya. yang di podcast menjelaskan bahwa waktu ditanyakan apakah ini pembunuhan atau ini kan baru nih Kecelakaan. pembunuhan atau kecelakaan. Ya. Dia bilang kalau saya lihat dari tubuhnya almarhum Vina, ya. ini pasti pembunuhan Oke. karena dari Baik. vaginanya banyak sekali lendir keluar. Oke. Jadi saya ini sudah dipertimbangkan Oke. semua. Oke, Ya. baik, Bu Elsa. Nggak mungkin Bang Krisna, hakim jadi komentar Anda terakhir, tidak Bang benar. Krisna. Justru karena Vina itu beragama Muslim, setahu saya ketika sebelum jenazahnya dikafankan, biasanya dibersihkan dulu keseluruhannya, baik depan, belakang, dubur dan sebagainya, sampai benar-benar bersih baru dikafankan dan dikubur. Nah, karena itu, kenapa masih ditemukan darah dan sperma dengan mayat yang sudah membusuk? Nah, itu akan kami tanyakan besok kepada ahli forensik yang juga hadir di dalam persidangan kami. Jadi mumpung ada Kak Elsa, mumpung ada Pak Arianto, karena Pak Rudiana sudah muncul, kalau misalkan bisa hadir di dalam sidang kami untuk mengungkapkan fakta yang 2016 itu terjadi akan lebih baik, akan lebih bagus. Lalu kemudian juga dihadirkan Yudo dan dua saksi lainnya yang ketika waktu itu juga melakukan olah TKP karena dia sudah mengumumkan hal itu adalah kecelakaan. Jadi kalau itu semua bisa dihadirkan di dalam persidangan kami, sangat-sangat luar biasa. Kami berharap itu. Terima kasih, Mas. Sebelum ke Pak Arianto, Ya, diundang untuk hadir. pembuktian dari PK adalah pemohon. Jadi kita nggak mungkin hadir lagi karena kita udah diperiksa. Alangkah lebih bagusnya, katanya. Nggak ada langkah lebih bagus. Ini kita menggunakan hukum acara dari PK. Jadi nggak ada bikin aturan-aturan sendiri. Kita baik. ada lihat Jadi di Form KUHP. tidak akan hadir. Pak Arianto kalau melihat kan sejumlah novum sudah dihadirkan oleh Saka Tatal begitu ya, walaupun beberapa Dan yang juga Cindy rencananya. dan Sidi juga rencananya. Bahkan ada keterangan dari Kapolri yang juga dijadikan novum, Ya, kemudian ada 9 keterangan ya. dari saksi-saksi lainnya. Pak Arianto menilainya seperti apa? Ya bagus, sesuai dengan anjuran saya kan. Dari pertama kali itu gonjang ganjing ini silahkan dikonter dengan PK. Ya. PK-nya adalah menunjukkan novum-novum yang baru. Kalau perlu 1000 novum masukkan semua, supaya nanti salah satu dipilih oleh hakim. Wah ini memang novum yang benar kan gitu Ya. kan. Kemudian tapi kemarin itu yang disasar kan bukan hanya novum doang itu ya. PK itu diajukan kan ada 3 alasan ya. Novum baru, mengkoreksi kehilakan hakim, ada putusan yang bertentangan. Ini kan nggak ada, jadi 2 ini. Beliau-beliau itu kan ingin mengatakan bahwa ini bukan kasus pembunuhan tapi kasus kecelakaan. Hakim setelah khilaf, tidak mempertimbangkan dan sebagainya. Itu semua nanti ya yang akan milih hakim dari PK sana. Kalau hakim itu mengatakan itu sebagai novum dan itu memang bertentangan dengan seandainya itu dulu ada dan kemudian bertentangan dengan putusannya itu diterima. Kalau tidak ya pasti nggak diterima. Oke. Itu aja cuman gitu, simpel Baik. aja.
Baik. Kita sama-sama saksikan ya besok seperti apa kelanjutan dari sidang PK Saka Tatal. Terima kasih banyak Bu Elsa. Bu Elsa, terima kasih. kemudian Pak Arianto, terima kasih. Bang Krisna, Mbak Cindy. Makasih, Terima kasih. Bang Krisna, Saya selalu Mbak untuk Cindy. semuanya. Assalamualaikum. Oke, kita akan coba intip-intip juga apa kegiatan karena Presiden Joko Widodo ini juga sudah menyatakan akan berkantor selama 3 hari Di IKN. di IKN. Saat Seperti lain. apa?